Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan, keberkahan dan kemudahan urusan kita semua, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini kita akan membahas fikih muamalah yang berkaitan dengan akad ijarah atau sewa menyewa. Sebagai makhluk sosial, kita adalah manusia yang selalu membutuhkan orang lain. Terkadang kita bisa melakukan suatu kegiatan, maka ketika kita tidak mampu untuk mengerjakannya, maka kita akan menyewa tenaga orang untuk bisa mengerjakan sesuatu yang kita tidak bisa mengerjakannya. Contoh misalkan aktivitas kita adalah sebagai seorang pendidik. Maka seorang pendidik biasanya tidak bisa menyangkul, tidak bisa bertani. Ketika dia punya tanah, maka dia akan minta tolong kepada petani untuk menyangkul di tanahnya. Atau terkadang ada seorang petani tidak bisa mengajar, tidak bisa mendidik, maka dia membutuhkan tenaga seorang pengajar untuk mendidik anak-anak dan lain sebagainya. Itulah kehidupan siklus yang akan terus berjalan, bahwa manusia satu sama lain saling membutuhkan. Maka Islam memandang bahwa kebermanfaatan manusia terhadap manusia yang lainnya itu adalah merupakan hal yang niscaya terjadi. Maka oleh karenanya ketika seorang memanfaatkan tenaga orang lain atau seseorang membutuhkan bantuan orang lain, bagaimana pandangan Islam terhadap upah yang harus dilakukan ketika seseorang mengerjakan orang lain untuk supaya bekerja dengannya. Ini adalah merupakan konsep ijarah atau sewa menyewa, baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk barang atau manfaat yang didapatkan dari yang disewakan tersebut. Secara bahasa, ujroh itu atau ijarah itu berasal dari kata al-ajr yang semakna dengan kalimat al-iwad yang artinya adalah ganti dan upah. Ya. Ahli fikri mengartikan ijarah dengan kalimat yaitu al-qarra au raf'ul manfaah, jual beli atau sewa menyewa. Yang disebut dengan ujurah adalah jual beli atau sewa menyewa. Yang disebut dengan jual beli tersebut disebut dengan bai'ul manfaah atau memperjualbelikan manfaat. Profesor Muhammad Ahmad Tihami mengatakan yang disebut dengan ijarah adalah akad atau perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan, mengambil manfaat sesuatu tertentu sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya dengan memberikan pembayaran sewa sesuai dengan kesepakatan bersama. Profesor Rahmat Syafi'i mengatakan di dalam bukunya Fikih Muamalah bahwa yang disebut dengan al-ijarah adalah bai'ul manfaah, yaitu menjual manfaat. Sewa menyewa kepada hak seseorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara petani dan pemilik tanah tersebut. Jadi ijarah itu adalah bai'ul manfaah atau menjual manfaat. Karena yang dijual bukanlah bendanya, tetapi manfaat dari benda tersebut. Maka ijarah secara lugawi bisa bermakna upah dan sewa. Upah dan sewa itu disebut dengan ijarah. Antara sewa dan upah ada perbedaan makna secara operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, ya, nyewa mobil, nyewa motor, gitu ya, biasanya untuk benda. Sewa tanah, gitu. Sedangkan upah biasa digunakan untuk tenaga, ya, cukur rambut, ya, kita menyewa tenaganya untuk cukur rambut, sewa Gojek, kita diantar dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan Grab dan sebagainya, itu disebut dengan kita memberikan upah, ya. Menyewa tenaganya kemudian kita memberikan upah. Pandangan ulama Imam Mazhab, mereka menjelaskan tentang definisi ijarah tersebut. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang disebut dengan ijarah adalah
aqdun ala manfaatin maksudatin maklumatin mubahatin qabilatin lil badal, yaitu akad atas suatu manfaat dengan pengganti, ya. Jadi akad atas suatu kemanfaatan dengan adanya pengganti, menggantikan sesuatu karena kita mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukannya. Imam Hanafi mengatakan bahwa yang disebut dengan ijarah adalah akdun alal manafi bi'iwadin, yaitu akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui atau disengaja dari suatu benda yang disewakan dengan adanya imbalan. Beberapa ahli ekonomi Islam seperti diantaranya Safi Antonio, beliau mengatakan bahwa yang disebut ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi menurut Safi Antonio disebut ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, ya. Asalnya itu milik orang, kemudian kita gunakan baik berupa barang maupun berupa jasa melalui sewa dengan tanpa kepemilikannya itu kita ambil gitu. Jadi kepemilikannya tetap milik orang lain. Kita hanya mengambil manfaat dari barang yang kita sewakan atau mengambil manfaat dari barang yang kita terima dari penyewaan barang tersebut, ya. Baik itu dalam bentuk penyewaan maupun dalam bentuk jasa, ya, dalam bentuk jasa. Dasar hukum ijarah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat At-Talaq ayat yang ke-6, Allah berfirman, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun." Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah upah kepada mereka. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Nah, ini merupakan dalil yang berkaitan dengan masalah ijarah yang berkaitan dengan jasa, ya. Ini kebiasaan masyarakat Arab ketika itu menyusukan bayi-bayi mereka kepada wanita-wanita lain yang tinggal di suatu tempat atau suatu daerah yang lebih sejuk, bahasa Arabnya lebih bagus, sehingga mereka bukan hanya disusui juga mempelajari kebiasaan bahasa yang digunakan di daerah tersebut. Nah, ketika mereka selesai menyewakan, maka fa'atuhunna ujurahun, maka tunaikanlah upahnya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawajada fiha jidaron yuridu ayang qadha faqama qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Ini kisah tentang Ashabul Kahfi, ya. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidir menegakkan dinding itu. Musa berkata, "Jikalau kamu mau, bisakah kamu mengambil upah untuk itu?" Ini kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir alaihissalam, ya. Ketika itu Nabi Khidir mencoba sejauh mana kesabaran Nabi Musa alaihissalam atas sesuatu yang tidak diketahui olehnya. Maka kemudian ketika Nabi Khidir memberikan bantuan kepada orang miskin karena rumahnya mau roboh, kemudian ketika selesai dalam penyelesaian pembuatan rumah tersebut, Musa mengatakan bahwa mintalah upah kepadanya, ya. Di sini disebutkan qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Jika engkau berkehendak maka mintalah upah kepadanya. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang bekam itu. Bahkan hadis lain yang terkenal yaitu hadis tentang atul ajiru ajrahu qabla ayajifa araqahu. Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya. Nah, ini baik hal-hal yang berkaitan dengan masalah upah, ya, memberikan upah kepada orang yang kita berikan pekerjaan, dan kata Nabi, bayarlah upahnya sebelum keringat pekerja itu sudah mengering gitu, ya. Nanti ada pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana hukumnya seorang pegawai digaji sebulan sekali, keringatnya sudah kering, ya. Atau seseorang yang digaji setahun sekali gitu, ya. Dan lain sebagainya, keringat sudah kering. Bagaimana konteksnya dengan hadis ini? Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya ijarah, ya, adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja,
di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah, keduanya saling mendapatkan keuntungan dan semuanya saling memperoleh manfaat. Maka oleh karenanya perlu kita mengetahui rukun dan syarat yang terkandung di dalam ijarah itu. Apa saja sih rukun-rukunnya? Apa aja sih syarat-syaratnya? Eh, Unsur-unsur yang terlibat dalam transaksi ijarah biasanya itu adalah pertama orang yang menggunakan jasa. Orang yang menggunakan jasa. Baik dalam bentuk tenaga atau benda yang kemudian memberikan upah atas jasa orang tersebut. Itu disebut dengan mu'jir. Ya, orang yang menggunakan jasa. Yang kedua, orang yang memberikan baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya. Orang yang orang yang memberikan jasa tersebut, ya, tukang itu ya. Baik petani, pedagang, cukur rambut, tukang penjahit dan sebagainya. Itu disebut dengan mustajir. Yang ketiga adalah objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga atau dalam bentuk benda yang disewakan. Itu disebut dengan makjur. Dan yang terakhir adalah adanya imbalan atau jasa yang diberikan kepada mustajir tersebut. Itu disebut dengan ujroh. Jadi ada 4 syarat yang harus dipenuhi ya. Pertama adalah adanya mujir, orang yang membutuhkan jasa itu. Yang kedua adalah mustajir, orang yang memberikan tenaganya ya. Yang ketiga adalah makjur, yaitu objek transaksi yang dilakukan oleh orang yang bekerja tersebut. Dan yang terakhir adalah ujroh, yaitu kita memberikan imbalan atau memberikan jasa tersebut. Maka oleh karenanya jika terpenuhi 4 unsur yang terdapat dalam dalam transaksi ijarah tersebut, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antar kedua belah pihak. Menurut Imam Hanafi syaratnya hanya 2, yaitu ijab dan qabul saja. Adapun menurut pendapat lain itu syaratnya harus terpenuhi ada 4 syarat. Pertama adalah akid, orang yang melakukan akad kedua belah pihak baik mujir maupun mustajir. Yang kedua adalah sigot akad ya. Untuk apa dia membutuhkan tenaga itu? Untuk disuruh nyukur atau disuruh mengantarkan atau disuruh untuk menjahit dan sebagainya. Kemudian adanya upah atau ujroh yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir adalah manfaat ya. Apakah dia membutuhkan tenaga itu bermanfaat atau tidak. Jika bermanfaat ya berarti rukun di dalam persyaratan ujroh tersebut terpenuhi. Di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 291 ada beberapa catatan yang berkaitan dengan masalah rukun ijarah. Di antaranya adalah ada pihak yang menyewa, ada pihak yang menyewakan, ada benda yang diijarahkan dengan adanya akad. Yang perlu kita garis bawahi adalah yang berkaitan dengan masalah ujroh tersebut atau upah yang kita bayarkan kepada pihak penyewa itu ya, kepada tukang itu. Bagaimana bentuk upah itu? Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu pertama berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jadi ketika kita nyuruh kepada orang harus jelas berapa upahnya, berapa gaji yang akan kita berikan, berapa royalti yang akan kita berikan kepadanya. Nah, misalkan kita umumnya ya kalau naik Grab gitu kan sudah tertulis harganya berapa gitu. Atau naik angkot ya, perjalanan jauh dekat misalkan 5.000 gitu. Atau kita menggunakan taksi, itu jelas ya berupa harta tetap yang dapat diketahui. Kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Nah, ini harus jelas juga saat yang kedua ini. Upah yang telah disebutkan, yang pertama adalah upah itu yang telah disebutkan, yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi. Syaratnya adalah ketika disebutkan harta harus disertai adanya kerelaan antar kedua belah pihak. Seseorang ingin menyewa rumah, harus jelas rumah yang disewakannya itu ya berapa lama, setahun, sebulan, seminggu dan lain sebagainya. Berapa ketika misalkan dia menyewa 1 bulan, berapa ketika dia nyewa 1 tahun. Pasti kan ada perbedaan harga dalam penyewaan tersebut. Yang kedua, upah yang sepadan atau ajar al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya.
serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang diberikan itu harus sesuai dengan kompensasi yang kita berikan. Ya, apa namanya, tukang cukur rambut, ya itu ada level-levelnya, ada kelas-kelasnya gitu. Ada yang harganya standar 20.000, ada yang 15.000, ada yang 10.000, ada juga yang standarnya standar mahal sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dilakukannya gitu. Semakin sulit pekerjaan yang dilakukannya, semakin rapi, semakin bagus hasil dan kualitasnya, tentu pembayarannya pun lebih mahal. Said Sabik mengatakan di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah bahwa sebuah akad sewa atau ujroh dinyatakan sah jika memenuhi unsur. Pertama, adanya kerelaan kedua belah pihak antar pelaku akad. Ya, salah satu pihak jika dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya menjadi tidak sah. Tukang cukur, ya kita minta kepada dia, apa namanya, rambut kita misalkan kita rambutnya botak, minta untuk supaya disyukur rambut kita tumbuh, itu kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Nah, maka akad tersebut menjadi tidak sah. Kenapa? Karena pelaku kedua belah pihak tidak rela atau tidak mampu untuk mengerjakannya. Yang kedua, mengetahui manfaat dari barang yang telah dilakukannya guna mencegah terjadinya fitnah. Jadi untuk apa barang itu dimanfaatkan, atau untuk apa barang itu disewakan gitu, harus jelas. Ketika menyewa mobil harus jelas untuk apa, untuk menjemput ataukah dipakai untuk pergi jalan-jalan dan lain sebagainya, harus jelas. Tidak boleh disembunyikan ya. Kenapa? Karena agar tidak terjadinya fitnah. Awalnya mungkin pinjam mobil, tetapi digunakan untuk sesuatu yang tidak baik, kan repot juga gitu. Apalagi kalau sampai terjadi kecelakaan ya, itu pertanggungjawabannya bisa bisa lebih besar gitu. Kemudian barang yang menjadi objek akad dapat diserah terimakan pada saat akad, baik secara fisik atau definitif, bisa nanti gitu. Jadi tidak boleh barang yang disewakan itu barangnya masih milik umum, masih belum jelas, atau barang yang masih dalam gadaian gitu, atau masih dalam dimiliki oleh orang lain. Ya, kita menyewakan barangnya masih disewakan kepada orang lain, padahal belum tetap itu. Atau kita menyewakan suatu barang, tetapi barang itu masih digadai oleh orang lain gitu, maka itu tidak sah. Barang dapat diserah terimakan termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa. Jadi barangnya dipakai sekarang tapi manfaatnya nanti gitu. Jadi penyewaan barang tersebut manfaatnya bisa langsung dirasakan. Manfaat barang tersebut statusnya hukumnya mubah, bukan termasuk manfaat yang diharamkan. Nah, ini yang perlu kita garis bawah ya. Seseorang menyewakan sesuatu tetapi ternyata manfaatnya adalah manfaat yang diharamkan. Menyewakan apa namanya, ganja misalkan ya, manfaatnya bisa membuat mabuk gitu kan, atau menyewakan apa namanya, sesuatu yang dapat melukai orang lain, menyewakan pisau untuk membunuh orang, menyewakan golok untuk membunuh, itu penyewaan tersebut menjadi hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena memanfaatkan barang tersebut bukan untuk sesuatu yang mubah di dalam kajian fikih muamalah. Teman-teman, ada beberapa macam ijarah yang perlu kita ketahui ya. Dilihat dari segi objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan. Jadi ketika suatu barang disewakan kepada orang lain, berarti itu asasnya adalah manfaat. Adapun ketika kita memperkerjakan orang lain, maka itu asasnya adalah kita berikan upah kepadanya. Kita memberikan upah kepadanya. Pertama, ijarah yang bersifat manfaat. Misalnya saya menyewa rumah, menyewa toko, menyewa kendaraan, menyewa pakaian, ya, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Ulama Hanafiyah menetapkan ketetapan akad ijarah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat tersebut. Jadi kalau yang dimanfaatkan itu adalah bukan perkara yang mubah, maka tidak sah akad ijarah tersebut. Kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti kita mempekerjakan buruh bangunan, mempekerjakan tukang jahit, tukang sepatu, dan lain sebagainya. Ijarah yang bersifat kelompok atau bersyarikat juga diperbolehkan ya.
Contoh misalkan konveksi, kita ingin membuatkan baju skala besar, kemudian kita meminta para penjahit untuk mengerjakan pakaian kita atau baju kita. Ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama ijarah ayan, yang kedua ada disebut dengan ijarah amal. Ini yang berkaitan dengan hukum diperbolehkannya kita bekerja sama dengan orang lain dalam ijarah tersebut, ya. Yang pertama adalah ijarah ayan. Dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang, di mana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa. Yang kedua, ijarah amal, yaitu terjadi sewa menyewa dalam bentuk jasa atau skill karena adanya kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Beberapa ketentuan ijarah yang harus dilakukan dalam prosesnya adalah pertama pembayaran upah. Tadi sudah dijelas tentang masalah upah, ya. Menurut mazhab Hambali mensyaratkan mempercepat upah atau menangguhkan adalah hukumnya sah. Jadi membayar cash ketika seorang selesai bekerja atau dibayar seminggu sekali atau dibayar sebulan sekali, menurut mazhab Hambali hukumnya tetap sah. Seperti juga halnya mempercepat sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi. Jadi ketika kita punya dana untuk menggajinya, kita bayar dulu setengah, sisanya setengah lagi. Tetap itu hukumnya sah dan diperbolehkan. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan upah yang diberikan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesuai dengan akad yang telah dilakukan sampai berakhirnya masa pekerjaan tersebut dilakukan. Dibenarkan juga untuk menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat di tempat yang disebut dengan UMR, upah minimum regional, ya. Karena itu berbeda-beda antara Jakarta, di Bogor, di Serang, Jawa Tengah, Jawa Timur. Bahkan sifat itu sifat regional, nasional. Bisa jadi standar internasional upah beda-beda. Indonesia upah minimumnya berapa, di Malaysia lebih besar lagi. Kenapa? Karena nilai mata uangnya lebih tinggi. Di Arab Saudi beda lagi. Di di Amerika beda lagi. Menurut keterangan di sini jelaskan bahwa menentukan upah dengan standar kebiasaan masyarakat setempat itu hukumnya boleh. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika seseorang menaiki transportasi umum atau masuk kamar mandi umum yang disewakan, toilet di kita biasanya disewakan 2.000, 5.000 dan sebagainya, atau menyerahkan pakaian atau makanan kepada tukang cuci, maka harus ada kompensasi yang lazim, harus jelas, ya. Kita menyuruh dia untuk mencukur rumput, ya. Tapi di sisi lain dia juga kita suruh untuk misalkan memotong pohon, membersihkan dalam rumah, ngepel dan sebagainya, berarti harus ada kompensasi lain yang harus diberikan. Kenapa? Karena akad di awalnya kita minta dia untuk memotong rumput misalkan itu, ya. Atau kita meminta seseorang untuk menjahit baju kita bolong, baju kita sobek misalkan itu, ya. Ketika kita akad di awal bajunya hanya 2, tapi ketika mulai dikerjakan ternyata nambah 3, 4, 5, tetapi tidak dibayar lagi yang sisanya, maka itu tidak boleh. Harus jelas ketika misalkan kita memperkerjakan dia 2 baju, ya 2 baju, ketika 3, ketika nambah ya berarti harus ada tambahan kompensasi yang diberikan kepada orang yang bekerja tersebut. Ada hal yang memang perlu kita ketahui, bahwa akad ijarah ini dilakukan di beberapa lembaga keuangan syariah, ya. Beberapa lembaga keuangan syariah menjadikan akad ijarah ini adalah merupakan salah satu di antara akad pokok dalam pengembangan ekonomi Islam. Salah satunya di antaranya adalah di dalam perbankan syariah. Saat ini salah satu di antaranya adalah di lembaga keuangan syariah yang berdiri dalam bisnis syariah adalah tentang IMBT, yaitu akad ijarah muntahi bitamlik. Akad ini adalah ijarah sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan, menyewakan barang, kemudian setelah selesai penyewaannya, kemudian barang itu dimiliki, gitu. Kalau bahasa kita itu disebut dengan jual beli tidak kontan atau jual beli tidak cash, atau disebut dengan jual beli cicilan. Tetapi konsep jual beli kan memperjualbelikan barang dengan barang, ya. Ketika sudah diperjualbelikan, maka barang itu tidak sepenuhnya milik si penjual lagi, tetapi milik si penjual. Terserah dia menggunakan barang tersebut dengan cara dia menyicil.
Kalau dalam konsep fikih muamalah itu bentuknya bukan jual beli cicilan, tetapi penyewaan barang. Disebut dengan penyewaan barang jika sudah selesai dalam pembayaran penyewaan tersebut, maka barang itu menjadi miliknya. Biasanya penyewaan barang ini tidak untuk 1 minggu, 1 bulan, setahun. Berarti dalam bentuk yang lama. Ini disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Akad ini adalah ijarah sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan, di mana berupa kepemilikan suatu manfaat atau jasa berupa barang yang jenisnya jelas dalam waktu yang jelas, serta diikuti dengan adanya pemberian kepemilikan suatu barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang jelas ketika barang itu tidak ada atau rusak. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Ini contohnya di dalam perbankan syariah ya, ada orang membutuhkan mobil beko, mobil untuk mengambil tanah skala besar kan gitu. Sifatnya pihak perbankan syariah itu tidak menjual dalam bentuk barang, dalam bentuk bayar cicilan tadi, tetapi mobil beko itu disewakan gitu. Mobil beko itu disewakan 1 tahun sampai 5 tahun sampai 10 tahun. Tapi ketika pembayaran sewanya selesai, mobil beko dijual misalkan harganya 20 miliar ya, harganya 20 miliar. Disewa per bulannya itu 5 juta atau 10 juta misalkan. Setelah sampai 10 tahun ternyata uang itu sampai 200 juta, sampai 20 miliar sesuai dengan akad yang disepakati, maka mobil beko itu menjadi milik orang yang menyewa tadi gitu. Ini disebut dengan al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Ada konsep yang terbaru yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI nomor 3 tahun 2016 tentang akad baru selain tadi MBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Ini adalah merupakan akad baru yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI tentang ijarah al-mausuf fi dhimmah, yaitu sebuah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang dan jasa yang ketika akad itu terjadi hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya, maka barang tersebut menjadi miliknya gitu. Ini Fatwa MUI tahun 2016 tentang akad al-ijarah al-muntahiyah bitamlik yang menjelaskan bahwa akad ini boleh dilakukan dengan syarat kriteria barang sewa dapat terukur meskipun objek tersebut belum menjadi milik pemberi sewa ya pada saat ijab qabul dilakukan. Waktu penyerahan barang sewa disepakati pada saat akad, barang sewa tersebut harus diyakini dapat menjadi milik pemberi sewa baik dengan cara memperolehnya dari pihak lain maupun membuatnya sendiri. Akad ini al-ijarah al-mausuf fi dhimmah dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah harganya disebutkan di awal ya. Ijarah yang sifat dan karakteristik harganya disebutkan di awal. Bahwa hanya sewa yang dibebankan kepada penyewa bisa bersifat spesifik, terbatas dan terlihat pada saat kontrak diberlakukan atau dapat ditentukan oleh deskripsi sifat-sifatnya. Yang kedua, ijarah yang bersifat dan karakteristik subjeknya disebutkan di awal. Tadi upahnya harganya ditentukan di awal, kalau sekarang subjeknya ditentukan di awal. Sewa di mana subjek kontrak dibagi menjadi 2 kondisi. Pertama, ketika kontrak tersebut berhubungan dengan orang itu sendiri. Yang kedua, ketika kontrak berhubungan dengan tanggung jawab. Contoh misalkan pihak penyewa mengatakan, dengan ini saya menyewa kamu untuk bekerja di tempat saya. Itu merupakan subjeknya disebutkan di awal. Berapa gajinya? Ya. Tukang bangunan ya, kita menyewa upah kepada dia ya, menyewa tenaga kepada dia. Mau gaji bulanan, gaji mingguan. Kalau gaji mingguan misalkan berapa sehari? 250, 300 gitu, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Biasanya kan ada tukang, ada anak buahnya gitu. Kalau tukang biasanya lebih mahal dibandingkan dengan asistennya. Yang kedua ketika kontrak berhubungan dengan tanggung jawab ya. Misalkan kita menyewa seseorang karena memang dia ditugaskan secara khusus gitu. Biasanya kalau memang dia memiliki keahlian khusus, tentu pembayarannya
pembayarannya lebih mahal. Apalagi dia memiliki keahlian di dalam satu bidang ya, di dalam satu bidang. Tentu harganya lebih mahal lagi gitu. Yang ketiga, yang bersifat objeknya disebutkan di awal ya. Kalau pertama adalah yang disebutkan di awal adalah harganya, yang kedua disebutkan adalah subjeknya disebutkan di awal, yang ketiga adalah objek yang disebutkan di awal. Ini dengan menggunakan istilah kira-kira ya. Kontrak ini banyak dilakukan karena kontrak sewa ini sesuai dengan apa yang terjadi pada masyarakat dewasa ini. Kontrak sewa adalah dalam dalam karakteristik objeknya ya, seperti hewan berkuda, mobil atau perahu. Subjek penyewaan seperti ini mungkin merupakan objek tertentu yang dilihat dan ditentukan pada saat penyewaan. Contoh misalkan saya menetapkan Anda untuk menggunakan barang ini selama setahun untuk jumlah seperti ini dan seperti ini. Maka dalam penentuan objeknya itu harus jelas gitu. Kemanfaatannya pun harus jelas. Penerapan akad al-ijarah al-musufizimah ini sangat fleksibel sekali sehingga mampu menjadi alternatif dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Misalnya digunakan dalam underlying pembiayaan seperti perawatan medis, pendidikan, tiket pesawat, akomodasi hotel dan lain sebagainya. Termasuk adalah tentang masalah pembiayaan haji dan umroh ya, terutama untuk pembiayaan real estate dan infrastruktur. Prakteknya akad ini digunakan untuk akad ijarah musufizimah untuk produk pembiayaan KPR rumah dan lain sebagainya. Akad ijarah musufizimah juga untuk pembiayaan produk pendidikan ya. Pendidikan seorang anak mau sekolah ya, kemudian dibayarkan dulu oleh perbankan ya, kemudian setelah selesai baru dibayar secara menyicil. Ada juga ijarah musufizimah itu untuk sukuk ya, untuk sukuk pembelian surat-surat berharga dan lain sebagainya. Akad ini memang masih belum banyak digunakan oleh industri keuangan dan bisnis syariah, namun ini menjadi salah satu alternatif tadi menjawab terhadap akad al-ijarah al-muntah bitamlik gitu. Ternyata selain al-ijarah al-muntah bitamlik ada juga al-ijarah al-musufizimah yang ini menjadi sebuah model dalam pembiayaan ketika seseorang membutuhkan suatu jasa atau suatu penyewaan atau membutuhkan suatu barang, kemudian barang itu belum dimiliki sepenuhnya, kemudian kita sewakan di akhir dari penyewaan tersebut, kemudian menjadi milik pemilik barang tersebut atau pemilik orang yang menyewakan barang tersebut. Demikian pembahasan kita yang berkaitan dengan masalah ijarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman yang ingin memberikan tanggapannya, silakan ditulis di komentar. Dan teman-teman yang ingin lebih mempertegas penjelasannya, silakan di chat di komentar. Bagi yang ingin mendiskusikannya, maka kita diskusikan bersama-sama. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.